Hai semua, mumpung lagi rame ya tentang afiliator atau influencer yang lagi buka-bukaan tentang bagaimana mereka bisa meraih profit dengan cara mengajak atau mengundang seseorang untuk trading. Nah, trading yang dimaksud di sini bukan di kripto, bukan di saham, bukan di forex, bukan di komoditas, tapi di binary. Nah, pertanyaannya apakah kita bisa trading di binary option ya? Oke, teman-teman, di sini aku bukan seorang ahli keuangan, tapi aku banyak belajar dari orang-orang yang memang sudah kompeten di bidangnya. Dan di sini aku coba untuk menjelaskan ke kalian tentang apa sih perbedaan dari trading, investasi, dan juga binary option. Oh ya, teman-teman, kita punya grup diskusi di Telegram ya. Silakan teman-teman join, linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kita mulai dulu dari investasi ya. Nah, secara sederhana, investasi bisa diartikan sebagai kegiatan menanamkan modal dengan harapan kita akan menuai hasil di masa depan nanti. Nah, dari mana seorang investor itu melihat sebuah keuntungan? Biasanya ada dua. Yang pertama ada dari capital gain, dan yang kedua bisa datang dari dividen. Kalau di saham, atau kalau di kripto mungkin bisa dibilang dari hasil staking atau lock. Oke, supaya kalian lebih mudah memahami apa itu investasi, di sini aku pakai sebuah analogi ya. Misalkan kalian itu membeli 4 ekor anak ayam. Nah, 3-nya itu adalah betina, satunya adalah jantan. Nah, kalau misalkan kalian melihat sebuah investasi itu dari capital gain-nya, maka teman-teman akan beli anak ayam yang masih kecil itu, kalian pelihara, kemudian ketika dia sudah besar, kalian jual. Maka otomatis pembeliannya itu akan lebih murah daripada penjualannya. Iya dong? Nah, dari selisih itu nanti teman-teman bisa mendapatkan profit dari selisih penjualan ayam dan juga pembeliannya. Maka di range-nya itu adalah profit kalian. Nah, kalau kalian melihat sebuah investasi dari yang namanya dividen atau staking, nah ibaratnya teman-teman pelihara anak ayam tadi itu sampai dia bertelur. Kemudian telurnya itu bisa kalian jual, atau telurnya itu kalian kembangkan lagi menjadi anak ayam dan kalian biarkan dia bertumbuh menjadi besar. Kemudian beranak pinak lagi. Jadi ini disebut compounding effect. Tentunya yang namanya investasi juga ada resikonya. Kalau nanti ayam itu mati di tengah jalan, ya itu adalah resiko yang harus ditanggung daripada investor sendiri. Ataupun ketika dia sudah bertelur, kemudian telurnya itu pecah mungkin, ya itu adalah sebuah resiko. Jadi kalau diibaratkan di kripto itu kayak token ataupun koin yang kita beli itu harganya turun atau kena rug pull. Atau misalkan kalau di saham, saham yang kita beli itu bangkrut atau delisting. Jadi itu menjadi kerugian daripada investor sendiri. Nah, itu tadi adalah investasi. Bagaimana dengan trading? Nah, trading itu berasal dari kata trade atau berdagang. Jadi, trader ini adalah seorang pedagang ya, orang yang melakukan transaksi jual beli. Nah, bagaimana sih cara kerja daripada trader ini? Nah, jadi kalau tadi kita sudah analogikan seorang investor itu sebagai seorang pengembang biak, apa sih, peternak ayam mungkin ya. Jadi dia itu melihara ayam dari kecil, kemudian dikembangbiakkan sampai banyak atau sampai besar, kemudian baru dijual. Nah, kalau trader ini berbeda lagi. Trader itu melihat keuntungan itu untuk diraih dalam jangka waktu yang sesingkat mungkin. Biar teman-teman lebih paham apa itu trading atau berdagang, itu sekarang aku akan coba analogikan lagi ya. Nah, misalkan kalian adalah seorang pedagang ayam. Nah, teman-teman itu dapat informasi kalau di dekat daerah tempat kalian berjualan itu akan ada sebuah acara, misalkan syukuran nih. Nah, teman-teman itu sudah memikirkan dari sekarang kalau nanti kemungkinan orang-orang di sana itu akan membeli ayam kalian dengan jumlah yang cukup banyak. Ya udah, beberapa hari sebelumnya teman-teman sudah bisa stok ayam dari sekarang. Jadi kalian sudah persiapkan tuh ayamnya, ketika nanti dibutuhkan, kalian bisa jual ayam tersebut. Dan nanti kalian akan bisa mendapatkan selisih dari harga beli dan juga harga jualnya. Jadi teman-teman nggak terlalu berpikir untuk mengembangbiakkan ayam itu dari kecil banget, tapi kalian sudah beli yang memang udah gede. Terus kalian simpan mungkin beberapa hari, kemudian ketika dibutuhkan, sudah diminta, ya udah kalian tinggal serahkan aja kepada yang membutuhkan ayam tersebut. Jadi yang namanya trading itu kayak gitu, jadi mencari profit dalam jangka waktu yang pendek. Nah, lalu bagaimana dengan binary option? Binary atau binar itu bisa diartikan seperti berpasangan ataupun kembar ataupun juga dua. Jadi bi itu artinya dua ya. Oke, binary itu dua, option itu adalah pilihan. Jadi ada dua pilihan.
Biasanya bisa benar atau salah, bisa short atau long, bisa sell atau buy, ataupun bisa win atau lose. Jadi intinya pilihannya ada dua, nggak ada pilihan draw atau seri. Jadi kalau nggak menang, ya kalah. Oke, kita pakai analogi lagi. Nah, jadi kalau tadi itu kita sudah pakai analogi seorang trader dan juga investor. Nah, kalau binary ini kita pakai analogi ayam lagi. Nah, karena pilihannya hanya ada dua, yaitu benar atau salah, menang atau kalah, maka analogi yang aku pakai di sini adalah seperti sabung ayam. Nah, mungkin di daerah tempat tinggal kalian itu masih ada tradisi atau acara kayak sabung ayam ya. Jadi, dalam sabung ayam itu hanya akan ada dua pilihan, yaitu menang atau kalah. Nah, kita itu diminta untuk bertaruh. Kita pilih yang mana? Pilih ayam yang mana? Nanti yang akan menang. Kalau ayam yang kita pilih itu menang, maka kita akan menang taruhan. Tapi kalau kalah, kita kehilangan seluruh taruhan kita tadi. Jadi kalau yang kita pilih itu benar, kita dapat profit mungkin 80-90%, dan akan ada 10 atau 20% itu yang akan menjadi komisi untuk si penengah atau ya apa ya namanya orang yang pegang ayam biasanya yang jadi wasitnya. Dan kalau teman-teman salah, itu kalian kehilangan seluruh taruhan kalian. Nah, dalam binary option itu bisa menggunakan beberapa chart, entah itu saham, entah itu forex, entah itu komoditas, ataupun kripto. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa bedain apa itu investasi, apa itu trading, apa itu binary option. Jadi dari ketiga jenis tadi itu mana yang paling baik? Nah, ketiganya itu punya plus minusnya masing-masing. Tolong teman-teman jangan bawa agama di sini ya. Oke, sebagai contoh kalau investasi itu paling cocok buat teman-teman yang memang mau mendapatkan profit besar berkali-kali lipat untuk jangka waktu yang panjang. Jadi bila mana kalian memang lebih cocok untuk berinvestasi, ya tentunya kalian itu harus melakukan riset dulu. Kalian harus cari dulu, screening dulu apa koin ataupun mungkin saham yang memang kalian itu ingin invest di sana untuk jangka waktu yang panjang, supaya nanti jangan sampai salah pilih, supaya kalian bisa dapat profit. Nah, resikonya apa? Seperti yang aku bilang tadi, akan ada kondisi di mana koin yang kalian beli itu scam, mungkin dia money game, ataupun saham yang kalian beli itu mengalami kebangkrutan. Maka dari itu, sebagai investor sangat penting untuk kita melakukan riset dulu. Kita cari tahu dulu informasi yang valid tentang sebuah instrumen investasi. Nah, kalau trading sendiri itu keuntungannya adalah kita bisa profit dalam jangka waktu yang sesingkat mungkin. Kalau kita profit, mungkin profit kita itu nggak akan sampai ratusan persen dalam sekali transaksi. Mungkin kita cuma profit bisa hanya 20%, bisa hanya 2%, atau 5%. Begitu juga ketika kita itu mengalami loss. Mungkin kita itu bisa lose cuma 5%, mungkin juga lose cuma 20% atau 10%. Jadi intinya kita itu nggak langsung habis kehilangan dana kita kalau kita melakukan trading di tempat yang benar. Tentunya ini di luar kondisi di mana ada kripto yang rug pull ataupun ada saham yang delisting ataupun bangkrut. Oh ya, yang namanya trading itu juga pasti ada penjual dan juga pembeli. Kalau yang namanya trading, coba kalian bisa cek di bagian order book. Kalau di sana sudah ada bid-nya berapa, ask-nya berapa, maka itu bisa dibilang adalah trading. Jadi dalam trading itu akan ada orang yang membeli, akan ada orang yang menjual. Oh ya, dalam istilah trading itu juga ada yang namanya sangkut ya. Jadi kalau teman-teman trading itu nyangkut, itu biasa teman-teman. Kalau binary, seperti yang kita bilang tadi, kalau kita nggak menang, ya kita kalah. Bagusnya adalah kita bisa tahu hasilnya atau returnnya itu dalam tempo waktu yang sesingkat mungkin. Biasanya sih 1 menit. Jadi 1 menit pasang kita udah tahu nih nanti kita menang atau kita kalah. Tentunya kalau kita menang atau tebakan kita benar, kita akan diganjar kurang dari 100% dari yang kita pasang. Mungkin itu 90%, karena 10% lagi akan digunakan sebagai fee untuk brokernya. Tapi kalau kita kalah, maka kita kehilangan taruhan kita tadi. Misalkan teman-teman itu punya modal 100 juta. Kalian cuma taruhkan 100.000 aja. Nanti kalau kalian menang, kalian akan profit mungkin 90.000 sebagai profit kalian. Dan juga kalau misalkan kalian lose, maka kalian hanya kehilangan 100.000 tadi. Selain itu, biasanya di binary juga nggak ada order book. Sesimpel karena memang yang diperdagangkan, benda yang tangible atau intangible yang diperdagangkan itu memang tidak ada.
Yang ada adalah kalian hanya menebak ini naik atau turun. Sehingga nggak ada yang ditransaksikan, dan juga nggak ada penjual, dan juga nggak ada pembelinya. Oke deh, mungkin sekian aja video kali ini. Semoga teman-teman bisa lebih paham apa itu investasi, apa itu trading, apa itu binary option. Mari kita kenali diri kita sendiri dan mari kita hormati pilihan orang lain. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.